Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman akademika. Kembali lagi dengan kami ngobrol santai yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miah Aulia. Saya sendiri kebetulan sebagai mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Dan kebetulan kali ini dalam perbincangan perbedaan antara PAUD dan PIAUD ya Bu ya. Akan dimaterikan langsung materinya Ibu dosen yang cantik ini ya Ibu ya, Ibu Rosita. Kebetulan ibunya juga ya Bu ya. Ya. Tapi suara saya kedengaran nggak Mia? Suara saya kedengaran. Kedengaran Bu. Kita bisa mulai? Mulai Bu, mulai. Mudah-mudahan siang ini kita mendapat keberkahan ya di hari Jumat yang mendapatkan kebahagiaan, yang belum mendapatkan pasangan, mudah-mudahan diberikan pasangan. Mudah-mudahan yang cepat diberikan pekerjaan yang baik, yang lagi ujian atau lagi tugas, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ini berkaitan sama pendidikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan anak usia dini. Kalau ada iklan-iklan nggak apa-apa ya. Ada iklan-iklan dari sekeliling. Ya. Pendidikan anak usia dini itu sangat umum ya. Kemudian istilah lain pendidikan Islam anak usia dini. Ada kata resapannya dari kata Islam. Dari situ kita bisa lihat apa sih sebenarnya perbedaannya antara pendidikan anak usia dini dan pendidikan Islam anak usia dini. Apakah itu hanya serapan saja atau memang ada yang membedakan? Seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Kalau secara sekilas, berdasarkan kebijakan, PAUD itu memang di bawah dari Kementerian Pendidikan. Sedangkan PIAUD itu di bawah wewenang Kementerian Agama. Selain kebijakan dan selain dari singkatan atau kepanjangan, kita artikan dulu secara satu-satu. Mungkin siang-siang kayak gini, kita bicaranya agak serius, nggak apa-apa ya, meskipun ngobrol-ngobrol. Ya, nanti akhirnya nggak. Oke, pendidikan itu berdasarkan pemikiran Barat. Sebenarnya ini hampir sama dengan jurnal saya. Pemikir Barat itu mengungkapkan salah satunya ada Rousseau, bahwa pendidikan berpusat pada anak, dan ajarlah murid-murid kita atau anak-anak kita berdasarkan usianya. Sedangkan menurut Indonesianya, saya ambil Ki Hajar Dewantara, kita itu mendidik anak itu seperti menuntun seorang anak supaya dia nanti menjadi seorang manusia dan menjadi masyarakat yang memiliki kebahagiaan dan derajat yang tinggi nanti di masyarakat. Istilahnya, kalau dalam Islam itu, ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang sehingga dia berada di posisi yang paling tinggi. Kemudian pendidikan Islami, menurut Abdurrahman An-Nawawi, ada 4 unsur
Bagaimana satu kita memelihara dan menjaga fitrah anak, kemudian mengembangkan seluruh potensi anak untuk mencapai kesempurnaan. Kok putus-putus ya? Sepertinya karena sinyal ya. Insya Allah. Kebetulan kali ini live-nya karena sekarang peningkatan COVID-19 juga sudah mulai bertambah ya. Masya Allah ibunya keluar. Kita ajak gabung ibunya lagi ya. Semoga walaupun kita live di rumah masing-masing, semoga acaranya lancar kali ini, amin. Halo Kak Selfie, Kak Nida, Kak Kamil. Suara dan video tidak ada. Suara Mia ada nggak Teteh? Ini karena Bu Rosita keluar sendiri. Apa karena sinyal ya? Teteh, suara Mia kedengeran nggak? Apa masih nggak ada suara? Kalau misalkan nggak kedengeran, nanti bisa live ulang lagi aja ya Teh ya. Ulang lagi. Ada. Iya, berarti tinggal Bu Rosita ya. Oh ada Ibu, Masya Allah Ibu. Kirim permintaan. Iya, karena ini Ibu Rositanya tiba-tiba tadi live. Mungkin karena jaringan ya Teteh ya. Semoga Ibu. Mia, sejak kapan saya keluar? Mia, saya sejak kapan keluar? Kayaknya ada dari jaringan ya Bu ya. Bisa dilanjutin ya? Bisa Bu, bisa Bu. Tadi bahas tentang pendidikan menurut Kiai Haji Hajar Dewantara Bu. Waduh, dari Hajar Dewantara, jauh ya kan? Oke, dalam versi itunya pendidikan anak usia dini itu terlihat dari 4 unsur. Pertama, unsur yang pertama itu memelihara dan menjaga fitrah anak, mengembangkan potensi anak, setelah itu mengarahkan dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan usianya. Kalau menurut intinya, menurut Hamka itu ada 2 dimensi. Bagaimana pendidikan itu bahagia di dunia dan di akhirat. Secara Islamnya, ya. Kemudian kalau menurut teori anak usia dini, bagaimana anak usia dini itu menurut teorinya, kalau dalam istilah umum, anak usia dini adalah anak yang berusia, kalau undang-undang KPAI ya, dan teman-teman, undang-undang KPAI itu mengungkapkan anak usia dini yang berusia 0 sampai 18 tahun, sampai 6 tahun. Tapi berdasarkan negara-negara berkembang dan yang melaksanakan ungkapan yang masyhur yang sering
diinformasikan atau sering kita dengar dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara pendidikan anak usia dini dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Islam anak usia dini? Saya jadi belibet ya, pendidikan anak usia dini versus pendidikan Islam anak usia dini. Perbedaannya sama. Kalau pendidikan anak usia dini secara umum ibaratnya seperti kita mengamati, menstimulasi anak dari 0 sampai 6 tahun. Ada juga 0 sampai 8 tahun. Ada juga 0 sampai 18 tahun. Tapi kalau pendidikan anak usia dini secara Islam atau pendidikan Islam anak usia dini, kita menstimulasinya itu bukan dari 0, tapi dari mencari jodoh. Jadi saat kita mencari itu adalah proses untuk salah satunya untuk pendidikan anak usia dini. Jadi teman-teman di sana yang masih jomblo-jomblo silakan mendidik anak usia dini dari sebelum mendapatkan jodoh. Kenapa? Karena kalau dari Islam itu yang dilihat itu dari tiga. Yang pertama, ya, Bu. Pertama itu ada 4 untuk mencari jodoh. Kecantikan atau ketampanannya, yang kedua kekayaannya, yang ketiga keturunannya, dan yang keempat keagamaannya. Kita bahas satu-satu ya. Kecantikannya maksudnya gimana? Ya, istilahnya dia terlihat bibitnya nih untuk anak kita bagus atau tidak. Kemudian keturunannya, dia keturunan orang baik atau tidak. Dia orang yang sholat atau tidak. Kemudian orang yang taat agamanya atau tidak. Selanjutnya adalah kekayaannya. Kekayaan ini kaya atau tidak kaya itu relatif ya. Ada tanda cukup atau tidak cukup. Setidaknya dia bekerja dan bisa bertanggung jawab untuk keluarganya. Dan yang keempat adalah agamanya. Ketika ketiga ini tidak ada, yang paling inti adalah agamanya. Nah, itu salah satu komponen untuk pendidikan anak usia dini dalam Islam, mencari jodoh. Nah, yang jodoh ya, Bu ya. Enak, Bu. ya, jangan sampai gini. Ada cowok deketin, terus bilang, Mina, kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama sebelah? Nggak tahu. Apa bedanya sama keduanya langsung kelepek-kelepek, kayak gitu juga. Atau, oh ternyata nggak bedanya angka 11 sama misalnya. Ada nggak ya? Ada. Kalau angka 11 itu kesiangan. Kalau kamu itu kesayangan. Jangan sampai kita dibilang kayak gitu langsung merasa cowok itu humble, cowok itu perhatian, cowok itu sudah lihat dari situ. Tapi kita lihat dari 4 ini. Kemudian itu selain mencari jodohnya, kita lihat dari pranatal atau dalam kandungan. Konon katanya anak-anak dari Bani Israel atau kaum Yahudi itu pinter-pinter ya. Mereka pintar matematika, pinter berbahasa, berbagai bahasa, dia lebih cepat untuk mengerti. Kemudian dia juga memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Selain dari Al-Quran dijelaskan, dan Allah memang memberikan salah satu kelebihan mereka untuk lebih cerdas, ternyata Siapapun.
angka-angka. Nah, selain dari dalam kandungan, mereka juga suka melakukan kegiatan seni. Itu yang membuat itu yang membuat orang-orang setelah masa pranan kita pasca Natal. Bedanya kalau anak usia dini kita mendapatkan informasi secara umum dan tidak memiliki ruh-ruh keagamaan, berbeda dengan pendidikan Islam anak usia dini. Untuk materi pendidikan anak usia dini dan pendidikan Islam anak usia dini sama saja. Tapi pendidikan Islam anak usia dini lebih kaya dan memiliki nilai modeling yang lebih tinggi. Contohnya, Rousseau itu adalah bapak pendidikan, bapak hak asasi manusia. Tapi Rousseau itu mencontohkan pendidikan anak usia dini berdasarkan anak khayalannya, bukan anaknya sendiri. Anak khayalannya dia itu namanya Emile. Emile itu anak khayalan dia yang dia hayalkan bagaimana dia distimulasi dengan baik, diberikan stimulasi dengan seperti anak-anak usia dini sepatutnya seperti apa, seusianya seperti apa, tapi anak-anaknya sendiri, anak-anaknya Rousseau dititipkan di panti asuhan. Dengan pendidikan Islam anak usia dini yang memang para ulamanya, para pencetusnya itu mencontohkan bagaimana anak-anak itu didik seperti orang tuanya mencontohkan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya supaya lebih hangat ngobrol-ngobrolnya. Ibu, kalau Mia sendiri mau tanya Ibu ya, ketika kita misalkan pengaruh besar antara PAUD dan PIAUD itu apa Bu? Apa memang pendidikannya sama saja ya Bu ya? Boleh diulangi Mia? Pengaruh besar menyekolahkan anak, misalkan Mia nanti ingin menyekolahkan anak ke PAUD gitu. Ada pengaruh besar nggak sih Bu? Misalkan PIAUD aja, PIAUD lebih begini-begini gitu. Sama pada dasarnya pendidikan mereka sama saja gitu Bu. Atau bagaimana gitu Bu? Oh, memasukkan anak ke PAUD konvensional dan PAUD Islam. Mempengaruhi nggak Bu? Enggak Bu. Ya, pendidikan anak usia dini. Kalau pendidikan anak usia dini seperti tadi saya ungkapkan di awal, kalau PAUD itu di bawah naungan Kemendiknas atau Kemendikbud. Kalau PIAUD itu di bawah naungan Kemenak, Kementerian Agama, yang memang diberikan izin oleh Kemendikbud atau Kemendiknas untuk menyelenggarakan pendidikan. Tapi pada dasarnya kalau pendidikan anak usia dini itu yang baik ya, pendidikan anak usia dini banyak, tapi yang baik dan menstimulasi anak itu jarang. Seperti apa menstimulasi anak itu? Bagaimana anak itu distimulasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangannya dan tahap kemampuannya.
bukan berdasarkan aspek-aspek tertentu, misalnya hanya calistungnya saja. Itu yang pertama. Dua, lalu baik tidak? Apa bedanya dengan kalau PAUD biasa dengan PAUD Islam? Kalau menurut Ibu Nibras Udin Rahmani Salim, guru saya yang mendirikan sekolah Madrasah Istiqlal, ibaratnya itu kalau PAUD dan PIAUD, kalau PAUD itu nggak pakai baju, kalau PIAUD itu pakai baju. Nah, pakai baju maksudnya mereka diberikan ruh Islam atau ruh dari Allah misalnya. Bagaimana anak itu ketika dia melakukan kegiatan menggunting. Alhamdulillah ya, niat hari ini menggunting diberi kekuatan sama Allah. Dari situ itu diberikan ruhnya, diberikan ruh kalau dia diberi kekuatan sama Allah, bukan dari kekuatan dirinya sendiri, tapi ada yang memberikan kekuatan dia. Yang pertama. Yang kedua, ada juga ketika misalnya dia melakukan kegiatan cross motor, dia berlari, berjalan, wah alhamdulillah, Dafa kuat, diberi kekuatan sama Allah, kakinya kuat, tangannya kuat, bisa berlari. Di situ yang maksud saya pakai baju. Dia itu diberikan ruh bahwa semua anggota tubuhnya, bahwa kegiatan yang dia lakukan, semuanya ada campur tangannya dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Lebih banyak mengenalkan Tuhan ya, Bu ya. Lebih banyak ya. Memakai baju makanya. Ada yang bertanya Bu, Kak Dea, masih PIAUD juga Bu, kebetulan bertanya, Ibu bagaimana jika seorang anak yang baru mau berkeluarga, Bu bagaimana jika orang baru mau berkeluarga, lalu dulu mendapatkan pola asuh dari orang tuanya tidak baik, akankah anak nanti ketika sudah berkeluarga berpengaruh terhadap pola asuh? Akankah nanti ketika sudah berkeluarga berpengaruh terhadap pola asuh terhadap anak? Bagaimana jika seorang yang mau berkeluarga lalu dulu mendapatkan pola asuh dari orang tuanya tidak baik? Akankah dia melakukan hal yang sama seperti orang tuanya lakukan? Nah, itu biasanya, ini ada anak saya, biasanya kalau dia belum cleansing, belum memaafkan, belum menerima pendidikan anak usia dini, istilahnya belum mendapatkan informasi tentang pendidikan pranikah, karena untuk jadi orang tua kita bisa mensahkan di KUA, tapi untuk sekolah menjadi orang tua itu belum ada. Oleh karena itu, untung kalian untuk para mahasiswa pendidikan anak usia dini atau PIAUD yang sudah mengetahui informasi atau ilmu ini. Kenapa? Karena kalian sudah tahu bagaimana cara menstimulasi anak. Bagaimana ketika dia tidak tahu dan tiba-tiba dia punya latar belakang pengasuhan orang tua yang seperti itu, suatu saat akan keluar. Sama seperti yang diasuh oleh orang tuanya yang dulu. Tapi ketika dia sudah tahu tentang pola asuh pendidikan anak usia ini, komposisinya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ketika dia pernah diperlakukan hal yang sama dan tidak tahu informasi sama sekali. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi gini, sisinya orang yang mau nikah tapi dia pernah merasakan dulu orang tuanya melakukan atau melakukan kegiatan, melakukan pola asuh yang tidak sesuai dengan PAUD misalnya, itu akan komposisinya dia pasti akan keluar itu, tapi akan berbeda ketika dia punya latar belakang atau punya informasi tentang kepaudan, punya informasi parenting. Istilahnya gini, ketika dia sudah tahu zamannya berbeda dan ketika dia sudah tahu pola asuh orang tuanya itu salah, dia harus meninggalkan itu sedikit meskipun tidak berubah sama sekali, tapi dia meninggalkan. Karena pasti setiap orang tua, pasti setiap anak itu
ingin lebih baik dari orang tuanya dan ingin keturunannya lebih baik lagi. Bisa Bu, bisa. Berarti bersyukur banget ya Bu ya jadi mahasiswa. Bersyukur Iya betul. ya, mahasiswa. Bersyukur sekali Bu jadi mahasiswa PAUD gitu ya Bu ya. Mengetahui latar belakang di mana perkembangan anak gitu ya Bu ya. Ya, meskipun dia tidak tahu tentang perkembangan anak, dia mau belajar dan ikuti kegiatan parenting yang diadakan di sekolahnya atau diadakan atau kegiatan-kegiatan positif lah. Setidaknya itu mengurangi komposisi dia untuk tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang tua. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman sahabat akademika tentang PAUD atau tentang sebagai guru PAUD? Ya, atau mungkin ada yang kira-kira kalau seperti itu PAUD sama PIAUD dia memiliki derajat yang sama enggak atau legalitas yang sama enggak gitu, boleh. Kalau misalnya legalitas ya itu sama aja ya. Misalnya kalau seandainya dia dari PIAUD atau PAUD itu sama saja legalitasnya. Kalau legalitas enak ya sama saja. Sama-sama istilahnya dia sama-sama mempunyai mata air masing-masing. Kalau mata air masing-masing itu dia masih memiliki rezekinya masing-masing. Insya Allah bisa diterima oleh masyarakat. Ibu ingin bertanya lagi? Ya. Oke. Ibu jika ada misalkan orang tua berpikir sudah anak saya nggak usah TK gitu, cukup distimulus saja misalkan gitu. Bagaimana ya Bu? Padahal untuk bukannya salahkan anak masuk PAUD gitu Bu, penting banget gitu ya. Tapi masih ada saja gitu yang tidak ingin mensekolahkan anaknya dengan anak usia dini. Bagaimana cara menanggapinya? Mia soalnya putus-putus, saya nggak dengar. Ya udah diketik aja Bu ya. Iya, boleh dicat aja. Tapi ini ada pertanyaan dari Bu Leni dulu Bu tentang Ibu keutamaan dari PIAUD selain mendapatkan pendidikan anak usia dini, apalagi Bu yang menurut pandangan Ibu menjadi kebanggaan ketika bergabung atau mendapatkan dasar pendidikan tentang anak usia dini Bu? Boleh dicat aja nggak Mia? Boleh dicat aja. Ibu jawab punya Bu Leni dulu aja Bu. Pertanyaan Bu Leni Bu. Yang mana ya? Coba saya lihat dulu ya. Bu, di atas. Oke, sebentar. Kayaknya tadi pas saya keluar deh Mia. Suara Mia masih putus-putus gak Bu? Ya, udah silakan boleh. Ibu Leni bertanya Bu. Assalamualaikum Ibu Leni. Ya. Ibu, utamakan dari pendidikan Islam anak usia dini, selain mendapatkan pendidikan anak usia dini, apalagi Bu yang menurut pandangan Ibu menjadi kebanggaan tersendiri ketika bergabung atau mendapatkan dasar pendidikan Islam anak usia dini? Oke, keutamaannya ya, selain dari tentang pendidikan anak usia dini, dia ada ruhnya,
pendidikan Islam anak usia dini itu, kita itu bukan hanya sekedar untuk memberikan pendidikan untuk anak, tapi kita juga seperti menabung. Menabung apa? Menabung akhirat. Ketika kita menjadi pendidik anak usia dini yang tahu tentang Islam, maka dia sudah menabung untuk di akhirat nanti. Kenapa? Ada hadisnya bahwa barang siapa yang memberikan kebahagiaan untuk anak usia dini, maka dia akan dijanjikan oleh Allah satu perkampungan, namanya perkampungan Darul Farhi. Jadi ketika seorang guru memberikan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini, dan memang ada ruhnya, dia tahu kira-kira bagaimana semestinya tahapannya, dia akan dijanjikan, bukan hanya janjikan mata air dari Kemenak atau Kemendikbud ya, mata air itu maksudnya tunjangan, tapi dia sudah dijanjikan perkampungan di surga namanya Darul Farhi, seperti itu. Kalau kita mengajarkan PAUD, tahu PAUD, tapi ketika kita mengajarkan sesuatu yang ada ruhnya, lebih memiliki hal yang berharga dan bermutu untuk agamanya, nah itu kita sedang menabung pahala dan mendapatkan perkampungan namanya Darul Farhi nanti ketika di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PAUD itu supaya kita merasa bangga, kita itu tidak hanya tahu tentang teori PAUD-nya, tapi kita tahu tentang teori keislamannya seperti apa. Karena teori PAUD itu ya kita hanya tahu sekedar teori, yang seperti saya tadi informasikan. Pendidikan anak usia dini itu bagaimana menstimulasi anak, bagaimana dia berkembang dengan semestinya, tapi ketika PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, dia bukan hanya tahu tentang itu, tapi dia juga tahu bagaimana anak itu berkembang dan dia memberikan contoh kepada anaknya. Maksudnya memberikan contoh kepada anaknya, dia juga menjadi modeling untuk anaknya. Modeling yang seperti saya tadi informasikan, dia itu kalau tadi pemikir Barat hanya memberikan teori, tapi kalau pemikir Islam, dia tidak seperti tukang cukur. Bisa nyukur orang lain, tapi tidak bisa nyukur sendiri. Paham kan maksud saya? Memang kalau ini itu lebih kepada psikologi agama ya, ruhaninya. Seperti itu. Iya, Bu. Kalau hanya PAUD konvensional, dia tidak tahu tentang pendidikan Islam anak usia dini seperti apa. Dia hanya mencari sendiri. Tapi kalau PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, dia sudah memiliki dan dibekali bahwa pendidikan konvensional seperti apa, pendidikan Islam seperti apa. Kelebihannya seperti itu. Iya, Bu. Masya Allah. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya. Mudah-mudahan dimengerti. Ya, dimengerti banget, Bu. Banyak banget sih, Bu, Masya Allah yang gabung. Ada salam Ya. Sisko katanya berasa lagi kuliah ke SKS, jadi kangen kuliah sama Ibu Rosita. Ya. Salam juga dari Kak Ica, katanya Ibu Ros selalu lucu, jadi kangen Ibu Ros. Terus teman-teman akademika, adakah pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan pada ngobrol santai? Ibu Leni mantap ya. Jadi bangga jadi anak pendidikan Islam anak usia dini ya. Oh iya, Bu, bagaimana sih, Bu, menyadarkan kepada orang tua yang belum sadar gitu, Bu, bahwa mendidik anak ke sekolah PAUD itu penting banget gitu, Bu. Bagaimana menyadarkan? Kan ada saja ya. Udah anak saya mau langsung TK, mau langsung SD aja gitu. Bagaimana, Bu? Gitu.
Oke, sebenarnya itu kita nggak bisa memaksakan ya, karena kan masalahnya bukan dia harus ikut kita, tapi dia mau nggak berubah nggak seperti itu. Ketika kita juga tidak bisa memaksakan, karena mungkin dia terpaut biaya atau seperti apa, tapi yang pasti kita mengarahkan. Pastikan kita mengarahkannya, lihat anaknya. Kasihan sekali ketika anaknya tidak stimulasi dengan baik. Karena anak itu ketika anak itu terstimulasi dengan baik, dia akan terlihat. Contohnya, anak yang diberikan informasi kegiatan biasa-biasa saja berbeda dengan anak yang memang diberi kegiatan yang terarah. Seperti misalnya ngobrol sama tetangga di samping rumah, yang nggak terarah sama bicara ngobrol yang terarah, itu pasti kan beda isinya. Sama ketika anak itu, kita berikan orang tua itu arahan bahwa ketika kita berikan stimulasi yang baik untuk anak itu akan terstimulasi dengan baik juga. Orang itu akan kita apa kalau kita mencontohkan dengan anak-anak kita sendiri. Maksudnya, oh iya ya, anaknya dia itu bagus pertumbuhannya, oh karena dia distimulasi dengan baik, oh karena dia memang disekolahkan, dia memang memberikan modeling yang baik. Biasanya kalau kayak gitu kita memberikan modeling, karena orang lain tuh, karena orang itu kan beda-beda ya, ada yang menangkapnya secara mata, ada yang visual, ada yang memang dia hanya mendengarkan langsung ngikutin, seperti itu. Paling kita ajak ngobrol dulu, kita pengertian bahwa itu akan lebih baik kalau kita stimulasi. Berarti turut bangga ya Bu ya menjadi sebagian mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini ya Bu ya. Iya. Menjadi guru PAUD juga ternyata sangat menyenangkan Bu ya, Masya Allah. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya kebetulan saya sendiri sebagai mahasiswa ibu juga ya Bu ya. Bangga ya. Tapi Nia bangga kan jadi anak untuk jadi pendidik anak Islam usia dini? Ini bangga sekali Bu, Masya Allah. Oh iya, Ibu ada pertanyaan lagi dari Ibu Leni, satu lagi katanya. Apa tuh? Ibu dalam kondisi COVID ini, bagaimana menurut Ibu dengan dinamika atau isu jangan sekolah itu? Masya Allah Ibu pertanyaannya. Gimana? Ibu bagaimana dalam kondisi COVID ini menurut Ibu dengan dinamika atau isu jangan mensekolahkan anak ke PAUD karena mungkin takut karena virus atau bagaimana gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana menanggapi isu tersebut? Jangan menyekolahkan anak itu ke PAUD karena lagi pandemi COVID ini Bu. Oh ya. Baik, kalau seperti itu mungkin ya, itu kan isu ya, belum terkonfirmasi, istilahnya tuh asumsi. Kalau asumsi itu kan jawabannya juga sesuai dengan asumsi, pasti kita jawabannya juga berbeda-beda karena itu persepsi. Kalau seperti itu, kemungkinan dia orang tuanya khawatir dengan keadaan anaknya, karena kalau pandemi ini kan pandemi COVID-19 ini kan memang bahaya ya. Pertama, itu nanti dengan daya tahan tubuh anaknya, dengan imun anaknya, dengan sistem sekolah yang online, yang mungkin orang tuanya tidak semuanya cerdas, yang mengerti secara online, ke gurunya ngasih seperti apa, terus simulasinya seperti apa ke anak. Kalau seperti itu saya tidak bisa menyalahkan. Kita mungkin saat ini yang terpenting adalah kita memperkuat imun dan iman. Kenapa imun dan iman? Kita bilang saja ke orang tuanya yang memang usia seperti itu, oh ya berarti
ibu boleh memperkuat imun anak ibu dan boleh memperkuat iman ibu dengan apa? Menstimulasi anak ibu dengan baik. Memang saat ini tugas sekolah, tapi pastikan ibu menjadi guru di sekolah atau di rumah. Itu. Kalau ya seperti itu, khawatir kan itu harus asumsi. Jadi saya juga akan memberikan ini persepsi saya. Seperti itu. Kita menyalahkan, tapi pastikan kita memberikan pengertian bahwa saat ini memang kita hati-hati terkait dengan imun anak, tapi kita juga boleh waspada dengan iman kita. Pastikan kita memperkuat psikologis keimanan kita, supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih terstimulasi. Jujur, PR buat saya. Saya itu memiliki PR besar sama ketiga anak saya. Nah, mungkin tadi Mia denger ya suara anak saya kedebuk-kedebuk ya. Nah, itu juga PR saya tuh. Belajar online untuk belajar itu sulit. Kenapa? Kita tidak bisa memindahkan sekolah ke rumah, tapi di sekolah, tapi rumah itu bisa di sekolah, tapi nggak bisa mindahin sekolah di rumah. Kenapa? Karena pasti sistem beda, pendisiplinannya beda, caranya juga beda, dan itu akan membuat kesulitan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ketika kita COVID ini, anak-anak itu diberikan materi dari sekolah. Tidak semua materinya itu apa yang dipikirkan orang tua dan apa yang dipikirkan oleh guru itu sama. Jangan-jangan apa yang apa ini apa itu yang membuat kita sulit. Sudah supaya saya. Seperti itu. Ya. Mungkin ini saya Mia ya. Dengan berbagai. Jadi ini ya Bu ya, sangat bangga sekali menjadi sebagian keluarga dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya Bu ya. Iya betul, betul. Tapi tahu bukan hanya prodi PAU ya, bukan hanya prodi PAU saja, kita juga ada jurusan lagi gitu ya Bu ya, jurusan pendidikan agama Islam, pendidikan Islam ini. Iya, jadi lebih kayak informasinya tidak hanya studi konvensional, tapi juga secara Islami. Ibu, terima kasih banyak. Udah Ibu. Saya bingung ngobrol-ngobrolnya tentang apa, tapi ini sebenarnya asik ya kita kayak gini ya. Oh iya. Yang ada di sini melihat Instagram ini yang ikut ngobrol-ngobrol di sini, ternyata pendidikan usia dini itu di Islamik itu mempelajari semuanya, baik itu secara Islam ataupun teori konvensional. Nah, ini jadi kebanggaan buat kita supaya kita menjadi lebih baik, karena kalau Islam itu yang lebih baik adalah role modelnya, bagaimana kita mencontohkan itu sepertinya. Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Semoga Ibu dan kita semua ya Bu ya selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Terima kasih ya teman-teman. Kenapa Bu? Makasih ya teman-teman. Oh iya. Sudah mau ngobrol dengan dan banyak ikan. Ada ikan anak-anak. Ngobrolnya santai. Kenapa Bu? Kita ngobrolnya santai kan ya? Iya, ngobrol santai Bu. Iya. Tadi Masya Allah kok Bu. Tadi santai banget Bu. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum penutupan? Itu. Pelan ya Bu ya. Ya. Baiklah. Cukup sekian ini perbincangan pada siang hari ini ya Bu ya. Insya Allah sekali Ibu. Terima kasih banyak. Jangan lupa ngobrol santai selanjutnya ya Ibu ya. Perbincangan selanjutnya. Terus
ingin terus juga pendidikan Islam anak usia dini sekolah tinggi tarbiyah. Oke, amin. Insyaallah ya. Kebetulan pembicaranya mahasiswa IAUJ juga, Bu. Siapa tuh? Kampus selanjutnya. Oh, Dia, siapa? Bu. Dia. Iya. Iya, dia. Nah, Temanya apa, Dema? Dema, temanya apa? temanya menjadi mahasiswa kreatif. Kalau temanya apa? Oh iya. Nah, iya, iya. Semoga nanti lancar ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah. Cukup sekian perbincangan ngobrol santai kita pada siang hari ini. Semoga segala ilmu diberikan keberkahan, serta kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada Ibu Rosita yang telah meluangkan waktunya, juga kepada Ibu Intan, Ibu Neneng, Ibu Leni yang sudah menonton dari awal hingga akhir, juga kepada sahabat dan teman-teman akademika yang telah ikut bergabung pada perbincangan ngobrol santai siang kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Iya, menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa perbincangan ngobrol santai selanjutnya di IG dan Islam Anak Usia Dini ya. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes. Terima kasih ya. Ibu.